Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita belajar tentang fitrah manusia. Berarti kita belajar tentang apa sih manusia itu. Malam ini kita ngomong umum tentang manusia, nanti belakangan kita ngomong tokoh per tokoh, apa dan bagaimana tentang manusia. Kalau Al-Quran bilang bahwa manusia itu dengan 4 istilah. Ini populer sekali. Ada basar, ada insan, ada nas, ada ins. Jadi manusia itu kalau di level pakai analisis terminologis itu ada level bashar, ada level ins, ada level insan, ada level nas. Bashar itu manusia level fisiknya, jasmaniahnya, jasadiahnya. Itu sama kayak waktu setan protes pada Allah kenapa menciptakan Adam. Qala lam akun li asjuda li basyarin. Aku tidak akan sujud pada bashar yang diciptakan min solsolin min hamaim masnun, dari tanah lempung yang dibentuk. Jadi Adam itu kan dikenal diciptakan dari tanah. Makanya dalam dirinya ada kandungan tanah, tapi diberi roh, diberi bentuk. Iblis yang merasa lebih tinggi dari Adam terus tidak mau sujud. Kenapa? Ngapain aku sujud pada tanah? Nah, itu gayanya iblis. Nah, itu pakai istilah bashar. Jadi iblis tidak melihat kualitas yang ada di balik tanah. Dia hanya melihat unsur basharnya saja, unsur fisiknya saja. Nah, itu namanya iblis. Jadi kalian juga gitu, kalau lihat orang kok hanya luarnya saja, fisiknya saja, tidak lihat dalamnya, berarti kamu agak mirip-mirip. Ya. Kalau ada yang tanya kriteriamu apa? Saya tidak nyari yang macam-macam, Pak. Yang penting cantik wajahnya. Oh, berarti luarnya saja. Hanya lihat basarnya saja. Masih belum. Kalau hanya lihat basarnya saja, belum ketemu hakikatnya manusia. Nah, boleh masuk sedikit level ins, atau dari bahasa Arab uns. Itu artinya jinak. Jadi manusia itu bedanya dengan makhluk yang lain itu dia jinak, ins. Jinak itu kalau manusia berarti beradab, bisa diatur, mau patuh pada aturan. Itu kan jinak. Kalau kalian punya binatang peliharaan yang jinak itu kan disuruh lari, disuruh berdiri, disuruh, itu namanya jinak. Nah, di antara karakter fitrah yang ada pada manusia itu level insnya. Kalau dalam Al-Quran, ins ini sering diperlawankan dengan jin. Ya, jin makhluk gaib ya, bukan jin celana. Nanti kamu jin celana, oh, berarti manusia itu lawannya jin. Jadi ins sering, misalnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Jadi manusia ini yang jinak diperlawankan biasanya dengan jin. Itu digambarkan ya agak, karena diciptakan dari asap, sumbernya api, agak kasar, berangasan. Nah, kalau manusia itu levelnya jinak. Jadi itu manusia lebih dalam sedikit. Jadi di antara cirinya manusia, dia itu jinak,
beradab. Makanya makian yang menyakitkan itu kan kalau kamu disebut biadab. Ya, biadab bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kan biadab dengan adab. Wah, ini orangnya beradab berarti. Ini biadab bahasa Indonesia. Jadi orangnya ndak ins, kehilangan kejinaannya. Oke. Jadi itu untuk makhluk ya. Jinak itu berarti bisa ditaklukkan. Kalau kalian ada kuda misalnya, ketika liar nggak bisa ditaklukkan kan, dinaikin aja dia loncat-loncat. Nggak mau, harus diikat dulu, ditarik dulu. Saya pernah dulu dikodain mahasiswa, naik motor, bannya bocor, tak tuntun. Kok motornya dituntun Pak? Belum jinak ya? Oke. Iya, kurang ajar ya mahasiswa itu. Ada dosen yang dorong motor kok diketawain, dianggap belum jinak. Mbak ya dibantu dorong. Oke, itu ins namanya, jinak. Jadi cirinya manusia itu jinak. Pakai istilah ins. Yang ketiga, kalau ini yang populer ya, insan. Kalau insan itu sudah merujuk aspek akal budinya. Jadi inilah aspek yang membuat manusia dapat taklif, dapat banyak fasilitas, tapi juga nanti ada hisab. Dia diangkat jadi khalifah itu karena insan, tidak sekedar bashar. Nah, ada lagi kalau dalam Al-Quran, ya yang insan kita sudah sering bahas, ngaji filsafat itu level membahas manusia dengan insaniyahnya, akal budinya. Ada lagi nas. Kalau nas, manusia secara kolektif, umum, biasanya merujuk jenis. Jadi merujuk misalnya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, itu kan merujuk jenis manusianya secara umum. Itu biasanya pakai istilah nas. Ada unsur sosialnya, manusia bareng-bareng dalam kelompok. Jadi kita itu ya bashar, ya ins, ya insan, ya nas. Jadi kita sebagai khalifah itu mengelola 4 ini. Basyariah juga kita kelola karena itu amanah dari Allah. Jiwa kita yang jinak tadi juga dikelola. Akal budi kita dikelola. Kehidupan kita dengan orang lain sesama manusia sebagai manusia juga dikelola. Jadi tugas kekhalifahan itu nggarap 4 ini: basyariah, ins, insan, dan nas. Itulah manusia, itulah kita. Oke, kalau dengan bahasa ringkas, kalau pakai ayat-ayat banyak. Jadi kita ringkas saja, manusia itu adalah, kalau pakai bahasanya Al-Quran, makhluk diciptakan mukarram, dimuliakan. Kan ada ayatnya itu, walaqad karramna bani Adam, dan seterusnya. Mukallaf, dia ada tugas yang harus dijalankan. Mukhayyar, dia punya potensi, punya daya untuk milih. Dan yang terakhir dia madsi. Madsi itu entah nanti pilihanmu benar apa salah, ada balasannya. Kalau benar ya balasannya enak, pahala. Kalau salah ya balasannya tidak enak, dosa dan siksa. Jadi kalau kalian ingin muhasabah, introspeksi, ingat-ingatlah bahwa engkau adalah makhluk. Berarti ada yang menciptakan. Keberadaanmu tidak karena dirimu sendiri, tapi karena ada yang membuatmu ada. Itu namanya makhluk.
Kemudian mukarrom. Mukarrom itu dimuliakan. Makanya kalau yang MC pidato kan sering pakai istilah al-mukarrom. Tidak usah difasih-fasihkan jadi al-muharram. Ya, nanti kalau tadi MC al-muharram ustadz, jadi ini diharamkan. Ya, mukarrom, ya dari kata-kata karum, mulia. Jadi manusia itu dimuliakan. Jadi makhluk yang paling dimuliakan Allah di muka bumi ini manusia. Diciptakan dengan bentuk terbaik, paling ganteng, paling kan ahsanu takwim. Jadi Allah itu menciptakan kita dengan bentuk paling baik. Di antara semua makhluk lainnya kita paling bagus, paling baik. Kalau tidak percaya kalian boleh ngaca. Ya, makhluk terbaik. Jadi kamu merasa sejelek apapun tidak usah khawatir, kamu paling ganteng, paling baik. Yang subjektif juga tidak apa-apa. Yang penting kamu merasa ini makhluk terbaik. Iyalah kamu jejer apa, kamu bawa kucing ngoco bareng, ngomong bawa itu kan, kamu tetap merasa ganteng kamu lah. Jadi Allah memuliakan kita. Kita diberi semua fasilitas yang membuat kita berharga. Allah ngasih kita akal, ngasih kita panca indera, ngasih kita apalagi intuisi, ngasih kita imajinasi, membuat kita indah dan seterusnya. Itu pemuliaan Allah pada kita. Maka kalau ada orang tidak bersyukur itu kebangetan. Dia dikasih fasilitas sebanyak itu, kenikmatan sebanyak itu, sudah karomna katanya Allah, sudah kami muliakan makhluk yang namanya manusia itu, kok masih mengeluh, masih sambat. Ayo introspeksi, kita ini sudah dimuliakan oleh Allah. Kemudian jangan lupa implikasinya apa? Dimuliakan kita mukallaf. Kita ada tugas. Makanya oleh Allah dikasih banyak fasilitas, tapi juga ada tugasnya. Ada kewajiban-kewajiban, ada tanggung jawabnya. Ya kita ngertinya umum. Secara umum tanggung jawab kita vertikal dan horizontal. Vertikal sebagai Abdullah, hambanya Allah. Horizontal sebagai Khalifatullah. Kita punya tanggung jawab mengelola alam semesta. Dan kita juga punya tanggung jawab beribadah, mengabdi pada Allah. Itu menunjukkan kita adalah mukallaf. Kalau makhluk yang lain, hewan, tumbuhan, tidak ditugasi apa-apa. Tugasnya melayani manusia, mensukseskan misinya, membentuk. Makanya hewan, tumbuhan itu kan oleh Allah ditundukkan untuk kita. Kan ada istilah taskhir, sakhorolana. Jadi alam semesta itu oleh Allah ditundukkan untuk manusia. Itu diantara bentuk kemuliaannya Allah pada manusia. Untuk apa? Mensukseskan tugasnya manusia yang dibebankan oleh Allah pada kita. Itu mukallaf namanya. Makanya tumbuhan, hewan itu kan tidak ada yang bantah. Kalau kamu suruh, kamu atur tadi apa kan ada. Kenapa? Semua sudah ditundukkan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Karena manusia yang diberi tugas, diberi beban. Nah, istimewanya manusia lagi, manusia itu diberi tugas, tapi dia diberi juga daya untuk milih. Kamu mau menjalankan tugas ya monggo, tidak menjalankan juga bisa. Itu namanya mukhayyar. Manusia itu boleh milih. Kalau yang bukan manusia tidak boleh, tidak bisa. Hewan misalnya kucing misalnya, wah aku tidak mau makan kok ikan asin terus, tidak enak. Pengen makan apa lah, sekali-sekali mau rawon apa gitu. Tidak bisa, dia tidak bisa milih. Dia juga tidak punya daya kreasi yang macam-macam. Dia hidupnya setia dengan naluri instingnya. Ya itu terus.
Tapi kalau manusia enggak, dia bisa mukhayyar. Milih yang baik bisa, milih yang jelek bisa. Berkreasi versinya sendiri juga bisa, manut juga bisa. Itu keistimewaannya manusia. Sehingga manusia itu nanti apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, apa yang dia kerjakan dalam hidupnya, itu hasil pilihannya sendiri. Karena dia punya karakter mukhayyar. Jadi dia bisa milih. Kadang-kadang orang itu kan kalau pas tidak enak aja, wah ini sudah takdir. Tapi kalau pas enak kan lupa. Seolah-olah itu hasil perjuangannya sendiri. Tapi hakikatnya semuanya ya pilihanmu. Barang siapa melakukan kebaikan, khairan yaroh, wa mayama miskolah waratin syarra yaroh, dia akan melihat efeknya. Sekecil apapun kebaikan, rasakan akibatnya. Sekecil apapun kejelekan, rasakan akibatnya. Karena kita makhluk mukhayyar, kita bisa milih. Faman sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Kalau kamu mau ya iman, kalau kamu mau ya kafir. Dua-duanya kamu bisa. Jangan salah, kalian bisa untuk jadi orang kafir, bisa juga untuk jadi seorang mukmin. Dua-duanya punya daya. Kamu jujur bisa, maling juga bisa. Ya kan? Kamu bohong juga bisa, curang juga bisa. Manusia punya daya untuk semuanya. Tinggal kamu milih yang mana. Jadi pahlawan bisa, jadi penjahat juga bisa. Dan yang terakhir, cuma jangan lupa, milih tidak sekedar milih, masih ada hakikat yang kelima, bahwa kita majzi. Kita akan dapat balasan. Yang tadi, fama ya'mal miskola dzarratin khairan yara wa ma ya'mal miskola dzarratin syarran yara. Ada balasannya. Kalau kamu jujur ada efeknya, nanti rasakan sendiri. Kalau kamu curang, bohong, ada efeknya, rasakan sendiri. Makanya kalian yang sejak kemarin ribut curang, lu tenang aja, kalau memang benar curang ada efeknya, khairan yara dan syarra yara. Ngapain kita yang galau? Kan gitu menasehatinya. Oke. Ya. Kenapa? Karena setiap perbuatan ada balasannya. Kok kita yang jungkir balik, muter nganan muter ngiri gara-gara lihat orang curang? Lu ngapain? Kalau dia curang ada balasannya. Oke, jadi lu itu ya kan, kalau bahasanya orang Buddha itu kan ada karmanya sendiri. Nggak usah capek dengan kalau ada orang lain curang. Lebih sibuklah kamu, jangan-jangan aku yang jelek, jangan-jangan aku yang curang. Kenapa? Karena kamu punya daya milih tadi loh. Jangan-jangan pilihanmu keliru. Jadi manusia itu mukhayyar, punya daya milih, tapi juga nanti ada balasannya. Mau milih 01 atau 02 ya silahkan. Kenapa? Karena kita mukhayyar, bisa milih. Oke, cuma ada majzi, ada balasannya. Kalian ikut ngaji ya nanti ada efeknya, tidak ikut ngaji juga ada efeknya. Dipikir sendiri. Minum teh ada efeknya sendiri, efek dari minum teh. Minum kopi juga ada efeknya sendiri, efek dari minum kopi. Yang nggak dapat minum juga ada efeknya, haus. Ya, efeknya jelas haus. Jadi ini hakikat manusia. Kalau ada yang tanya apa sih hakikatnya manusia itu, manusia itu yang jelas makhluk. Dia tidak ada sendiri. Tidak boleh gaya, tidak boleh sombong. Kita ini cuma diadakan, kemudian dimuliakan. Maka jangan melakukan apapun yang menjatuhkan kualitas kemanusiaanmu, karena kita itu mulia. Jangan sampai kita jatuh asfala safilin, karena kita ini mulia, sama Allah diposisikan mulia. Begitu kita salah pilih, nanti jangan-jangan kita malah mendegradasi kemuliaan kita.
sebagai manusia. Oke, jadi ini hakikatnya manusia. Kemudian dia mukallaf, mukhayyar, dan majzi. Jadi harus diingat-ingat bahwa kita punya tugas, kita ini makhluk yang mulia, kita ini harus menentukan pilihan, dan jangan lupa apapun pilihan nanti akan ada balasannya. Itulah manusia. Nah, kalau dalam filsafat Islam, ini kemarin di sesi-sesi awal ngaji filsafat tahun-tahun 2003 itu kan banyak tokoh-tokoh filsafat Islam kita angkat. Secara umum manusia itu dilihat di tiga itu. Manusia adalah tujuan akhir penciptaan, manusia adalah mikrokosmos, dan manusia adalah cermin Tuhan. Yang terakhir ini banyak dari tradisi tasawuf. Dua yang atas ini para filosof peripatetik. Kita belajar satu-satu ya. Jadi manusia adalah tujuan akhir penciptaan. Jadi Allah menciptakan bumi ini siap untuk dihuni, siap untuk ditempati manusia, baru manusia didatangkan ke bumi. Berarti apa? Manusia itu target akhirnya. Jadi Allah menciptakan bumi dengan segala isinya, alam semesta segala isinya ini yang layak, yang pas untuk hidupnya manusia. Makanya disebut tujuan akhir penciptaan. Kita ini masterpiece-nya Allah, ciptaan terbaiknya Allah, kan dibanggakan di depan malaikat. Allah menciptakan segalanya, tapi yang dipamerkan di depan malaikat kan manusia. Pamernya juga luar biasa. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Berarti artnya sudah ada, buminya sudah ada. Sekarang ku ciptakan makhluk masterpiece-ku namanya manusia, ku jadikan khalifah di muka bumi. Jadi dipamerkan. Meskipun malaikatnya agak pesimis. Ya, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, kok menciptakan yang model manusia ini? Padahal model kayak manusia ini ya sukanya ngerusak-ngerusak, gegeran, bunuh-bunuhan. Apa tidak cukup ada kita misalnya, yang malaikat itu kan selalu patuh. Tapi Allah bilang, aku tahu yang kalian tidak tahu. Jadi Allah itu sangat sayang pada kita. Makanya Adam itu, Nabi Adam itu waktu di surga, waktu sebelum diuji kan, diuji jajar malaikat itu kan. Malaikat ditanya, wah tidak bisa jawab katanya malaikat, ya yang aku tahu hanya yang engkau kasih tahu ya Allah. Tapi sebelum tanya ke Nabi Adam diajari dulu oleh Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi diuji bareng malaikat, tapi yang malaikatnya nggak dikasih tahu. Yang Nabi Adam yang diajari jawabannya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Itu menunjukkan Allah memang sayang sama kita, sudah cinta sama kita sejak awal. Kalian aja yang jual mahal. Ya. Oke, jadi kita adalah masterpiece-nya yang paling disayang. Kita adalah tujuan akhir penciptaan. Dan alam semesta ini, ya kalau bahasanya komputer itu sangat kompatibel untuk manusia. Kenapa kita diturunkan di bumi kok nggak di Mars? Kenapa bumi ini suhunya? Ya kalau kamu di Mars susah lagi ya. Kalau kamu di Jupiter susah nih. Makanya di bumi kadar apa saja segalanya cocok pas untuk manusia. Kelembabannya, suhunya, mataharinya, jaraknya. Matahari itu mungkin lebih dekat sekian meter aja ya buminya wassalam, atau lebih jauh. Kadang-kadang kan matahari itu agak gelombang panas saja, gelombangnya saja loh, bukan mataharinya. Yang nyampe sini itu kan
Banyak kasus yang meninggal banyak karena gelombang panas. Itu belum mataharinya. Kalau mataharinya iseng mendekat dikit aja, ya. Jadi sangat kompatibel. Laut juga begitu, suhu, cuaca juga begitu, iklim juga begitu. Bahkan konstruksi tubuh kita juga kan sangat pas dengan alam semesta. Kita dikasih hidung di depan, mata di depan. Kalau mata di samping kayak ayam itu mungkin ya susah kamu. Tiap hari lirik-lirikan, karena lihatnya ke samping. Iya. Lo ya kan, bawang. Dulu saya kecil, kalau ustadz saya guyonannya bayangkan hidung kita lubangnya menghadap ke bawah. Alhamdulillah, kalau menghadap ke atas, sumpek kita kalau hujan misalnya. Jadi, segalanya kompatibel. Pas untuk kita. Rancangannya Allah luar biasa. Rambut, mata, telinga, tangan, siku. Siku pas di tengah ini kan, ngukuri ya susah loh, bisa pas tengah-tengah. Agak meleset dikit aja kamu takbir sedekap juga susah. Orang bawang ya. Jadi enggak, manusia itu sangat kompatibel dan pas untuk alam semesta. Dan pasti itu bukan kebetulan. Kalau teorinya Darwin kan itu kan hasil evolusi berpuluh-puluh tahun sehingga terbentuk sesuai karena kebetulan. Tapi kalau sangat banyak, tidak mungkin kebetulan. Kalau 1-2 bisa kebetulan. Jadi manusia sangat cocok, sangat kompatibel. Karena memang tujuannya itu. Dan manusia adalah, kalau bahasa biologi, puncaknya evolusi. Jadi kita ini memang makhluk puncak. Nanti yang disebut mikrokosmos itu kan, kosmos ada dalam diri kita semua. Jadi yang pertama itu, kita adalah finalnya, masterpiece-nya, yang paling dibanggakan oleh Allah. Terus yang kedua, ini di banyak teori para filosof muslim menyebut bahwa manusia itu mikrokosmos. Bahasa Jawanya jagat cilik. Jadi kita ini alam semesta dalam bentuk mini. Unsur-unsur alam ada semua dalam diri kita. Ada api, ada tanah, ada air, ada udara. Semuanya ada dalam diri kita. Itu yang bagian itunya. Unsur tumbuhan juga ada, unsur hewannya juga ada, unsur bahkan nanti ada unsur malaikatnya segala, ada unsur ilahiyahnya. Tapi dari sisi kosmos kita punya semua. Dalam diri kita ada mineral, ada tumbuhan, ada hewan. Hewannya jelas, tumbuhannya juga jelas. Kita kecil, besar, sampai itu kan unsur tumbuhan. Kita bisa tumbuh. Ada hewan. Kalau hewan itu ada mobilitasnya, agresivitasnya, ambisinya. Itu kan hewani. Nafsu itu kan hewani. Jadi kita lengkap. Makanya kita disebut mikrokosmos. Jagat besar yang namanya makrokosmos itu terkandung dalam diri kita. Apa saja ada. Oke. Nah, para filosof muslim pakai teori misalnya yang mineral, unsur fisik kita ini kan unsur mineral semua. Yang nabati, makan, tumbuh, berkembang biak itu nabati. Jadi kalau kita dalam hidup kok fokus makan, tumbuh, dan kawin, berkembang biak, kita levelnya level tumbuh-tumbuhan. Ya. Kalau hewan itu level insting, gerak, ambisi. Kalau kita agresif nyerang orang lain, nah itu levelnya level hewani. Jadi nanti kalau di
Imam Ghazali kan malah hewan itu dibagi dua, ada hewan ternak sama hewan buas, sabuiyah sama bahimiyah. Bahimiyah yang binatang ternak, sabuiyah yang binatang buas. Ini nafsu hewani. Yang binatang ternak itu fokusnya tadi makan, minum, berkembang biak. Kayak sapi, kambing itu kan itu. Dia tidak punya ambisi, tidak punya cita-cita. Hidupnya pokoknya gitu aja. Manut saja, diseret ke utara, dibawa ke selatan. Nah, itu level bahimiyah. Nah, kebalikannya yang sabuiyah ini agresifnya luar biasa, ambisius, nabrak kiri, nabrak kanan, keinginannya harus terpenuhi meskipun dengan jalan keras. Nah, itu sabuiyah. Dalam diri kita ada itu juga. Nah, makanya kalian tinggal teropong hidupmu. Kira-kira yang gayaku ini gaya apa ya? Gaya tumbuhan, gaya bahimiyah atau gaya sabuiyah? Ya gaya tumbuhan itu bendina ya mangan, nonton TV, main HP, terus ternyata tambah tinggi gitu terus. Nah itu berarti level tumbuhan. Oke. Terus, nah kalau yang manusia apa? Manusia cirinya adalah natik sama akil. Natik itu berbahasa, berbicara. Akil itu ya kekuatan berpikirnya, daya akalnya. Jadi itu yang membedakan manusia dengan yang bukan manusia. Ciri khasnya manusia itu natik. Natik itu berbicara, berkomunikasi dengan dasar akal menggunakan bahasa. Akal itu nanti ada 3 di para filosof muslim. Ada akal teoritis, ada akal kognitif, ada akal praktis, macam-macam. Bisa kembali lagi ke kajian-kajian filosof muslim sebelumnya. Nah, ada juga yang menyatakan, ini biasanya para tokoh tasawuf falsafi, manusia itu hakikatnya adalah cerminan Tuhan di bumi. Jadi cermin itu ya bayangan. Jadi kita ini dalam diri kita ada pantulan ketuhanan. Jadi cara berpikirnya begini. Segala hal di alam semesta ini memantulkan unsur ketuhanan. Apakah itu jalaliyah atau jamaliyah. Jalaliyah itu keagungan, kebesaran, kedahsyatan. Kalau jamaliyah itu keindahan. Apapun itu pasti ada salah satu dari 2 unsur ini. Mudahnya begitu. Gunung itu kalau kamu lihat kan indah, unsur jamaliyahnya kelihatan. Tapi waktu dia meletus, dahsyat, mengerikan, unsur jalaliyahnya muncul. Jadi ada jalaliyah, ada jamaliyah. Apapun itu ada 2 unsur ini di seluruh ciptaannya Allah. Karena yang menciptakan Allah, kualitas ilahiyahnya pasti ada. Sementara dalam diri manusia ada jagat kecil tadi, kualifikasi. Kalau di alam semesta ada kualitas-kualitas ketuhanan, sementara dalam diri manusia ada alam semesta, ya otomatis kita sebenarnya hakikatnya adalah ilahi. Makanya ada yang menyatakan bahwa manusia itu sebenarnya makhluk spiritual, makhluk ilahi yang diturunkan ke bumi. Jadi bukan makhluk jasadiah yang naik level jadi spiritual. Jadi hakikat kita itu spiritual sebenarnya, cuma dibungkus oleh jasad. Nah itu manusia adalah cerminnya Tuhan di muka bumi. Makanya Allah menampakkan dirinya
dengan sifat-sifat yang bisa ditiru oleh manusia, sehingga dalam kajian tasawuf dikenal istilah takhallaq bi ahlakillah. Allah memperkenalkan dirinya lewat Rahman Rahimnya, misalnya kasih sayangnya. Kalau kita ingin jadi orang baik, tiru itu. Allah menampakkan keadilannya. Kalau kita ingin jadi manusia yang kamil, kalau pakai istilahnya Iqbal, tiru itu. Allah menampakkan, apalagi banyak sekali sifat-sifatnya. Nah, dalam tasawuf diperkenalkan takhallaq bi ahlakillah, dengan akhlaknya Allah. Tapi kan Allah tidak terbatas, kita terbatas. Ya kita jalankan dalam batas kita. Ya tidak mungkin kita seperti Allah menyayangi alam semesta. Tidak mungkin, tidak akan sedahsyat itu, karena memang kita limited, terbatas. Ya kita jalankan kasih sayang itu dalam batas kita. Tapi jenis khalaqnya, jenis akhlaknya itu akhlak yang dimiliki Allah. Nah itu makanya dalam tasawuf ada istilah takhallaq bi ahlakillah. Dalam rangka apa? Menampilkan jati diri kita sebagai cerminan Tuhan di bumi. Kita itu kan wakilnya Allah, khalifahnya Allah di muka bumi, khalifatullah fil ard. Berarti apa? Kita memposisikan diri sebagai cerminnya Allah di muka bumi. Kita wakilnya. Wakil itu kan menjalankan posisi yang diwakili. Nah, jadi makanya kita dikenal sebagai khalifatullah fil ard. Jangan merasa yang jadi khalifah itu sudah tidak bisa naik level lagi. Kalau level lagi jadi Tuhan, tidak boleh merasa jadi Tuhan, karena kita levelnya hanya wakilnya. Oke, tidak mungkin kita naik level lebih tinggi. Beda kalau kamu di organisasi, wakil ketua bisa naik jadi ketua. Yang tidak enak wakil rakyat, karena kalau dia naik jadi rakyat. Oke. Terus, jadi manusia itu tujuan penciptaan, mikrokosmos dan cerminan Tuhan di muka bumi. Ini teori-teori yang ada dalam kajian filsafat Islam.